Mari kita mulai bersama. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin.
yusanu dan disunahkan apa duha salat duha liqauli ta'ala karena firman Allah Ta'ala yusabbihna min asyi wal isyraq, yang artinya mereka memahasucikan Allah di sore hari dan di waktu isyraq. Waktu isyraq itu waktu terbitnya matahari, Pak. Makanya kalau Bapak rajin sholat sunnah, ada namanya sholat isyraq tidak duha. Tapi di sini sholat isyraq sholat duha. Jadi sholat isyraq itu awalan, lebih awal daripada sholat duha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh kalau nggak salah Ibnu Hibban, sampai sudah sampaikan orang yang sholat subuh berjamaah, sholat subuh jamaah, Sumayya Allah Ta'ala, kemudian dia zikir sama Allah, wiridan, zikir, kata tatla syamsu, sehingga muncul matahari. Qadranul khair summa sholat rakaataini, kemudian dia itu sholat berrakaat, sholat isyraq, maka lalu kahajin tamatin sampai. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah dikir bagi sholat subuh nggak pergi dikir sama Allah, dikir apa saja sampai sholat isyraq matahari terbit, sholat sunnah, apalagi kalau sholat isyraq ditambah dengan sholat duha pulang, begitu di masjid tuh Pak, bukan di rumah, maka nilainya kayak haji plus, bukan haji reguler lagi, haji plus, ajin tamatin, tuh sholat isyraq. Di dalam ilmu thariqah dari Nasyabandi dianjurkan sholat isyraq. Saya pertama kali ngerti ada orang Padang tanya sama saya, Pak Ustaz, sholat isyraq itu sholat apa? Loh, saya dulu nggak pernah sholat isyraq, gimana ya? Saya cari di kitab, ternyata keterangannya sholat isyraq itu sholat yang ketika matahari terbit, Pak. Itu termasuk sholat sunnah itu 2 rakaat. Itu. Jadi kalau tambah tapi di keterangan yang lain sholat isyraq tambah duha, gitu Pak. Kalau sholat isyraq itu kan rukun. Kalau matahari naik kira-kira tombak baru sholat isyraq. Tapi kalau sholat duha itu jam 9 boleh, paling bagus jam 9. Jam 10 boleh. Ya, andai katakan sholat isyraq atau sholat duha apa boleh. Pak, bagus mana kira-kira? Semuanya bagus untuk sholat, kerjaan mana? Semuanya bagus. Kalau orang yang mau kerja biasanya berangkat terus setengah 7 begitu berangkat, alangkah indahnya mandi, sarapan, atau belum sarapan sholat dulu ke kantor, ke ujian. Kalau kantor sholat dulu, nanti sholat duha baru ke kantor. Ya Allah, rezeki kayak dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut keterangan di seorang yang ada sholat duha itu ada khusus pintu surga itu ada duha, kayaknya begitu keterangannya itu. Sediakan Allah Subhanahu Wa Taala berapa? Ya. Jadi sholat isyraq sendiri, sholat duha sendiri. Rawa sudah cerita. Siapa Syekhon Imam Bukhari Muslim yang dari jadi syekh keduanya, Syekhon. Ceritaan Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu mudah-mudahan memberikan ridho kepada Allah dan Nabi Hurairah.
Jundub bin Jinabah kalau nggak salah itu. Ya satu jadi ya kayaknya ya. Abu Hurairah itu artinya itu bapaknya kucing. Asli namanya itu Jundub bin Jinabah kalau nggak salah itu. Saya. Beliau mengatakan Ausoni Khalili Sallallahu Alaihi Wasallam. Auso sudah berwasiat nih kepada siapa Khalili kekasihku. Siapa Khalili kekasihku? Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mudah-mudahan memberikan rahmat alaihi sallallahu alaihi terhadap Nabi Muhammad wasallam dan memberikan keselamatan kepada Nabi. Nabi diberikan julukan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat Jibril. Sekarang kita terkenal dari selawat itu. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sholat salam, kalau sholli salim, gitu Pak. Jadi kadang orang itu salah, sholat salim salah, sholat wasalama, karena itu fi'il madhi sama fi'il madhi. Kalau wasalli wasalim, karena fi'il amar sama fi'il amar. Khalili kasih Allah begitu berwasiat kata Hurairah kepadaku kekasihku Nabi Muhammad di thalathati syiyami thalathati ayyamin dengan 3 perkara. Di salah satu dengan 3 perkara wasiatnya. Kalau wasiat itu wajib dilaksanakan. Jadi kalau wasiat bapak diwasiatin orang tua wajib dilaksanakan. Wasiatnya apa? 3 perkara. Pertama, siyami salasati ayyamin, puasa 3 hari berturut-turut. Namanya sholat, namanya puasa puasa putih. Tanggal 13, 14, 15 itu sunnah puasa. Bagi yang sepo-sepo yang udah tua, yang sudah pensiun atau nggak pensiun juga boleh. Ayam murid bagus. Minggu syahrir dari tiap-tiap bulan. Jadi tiap bulan ada yang namanya ayam murid. Warak atair duha dan wasiat sholat 2 rakaat duha. Gak banyak, cuma 2 rakaat. Gitu. Tapi dianjurkan istiqomah terus-menerus, continue. Jangan sholat 2 rakaat 5 hari baru sholat pagi, 3 hari sholat pagi. Enggak, diusahakan. Saya berusaha sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Kalau saya sakit tetap saya sholat duha bagaimana kalau kotor dengan keadaan duduk. Kan gampang Pak kalau ada duduk kursi gitu, kalau ada kursi ini sholat duha. Gitu. Karena apa? Fadilahnya luar biasa itu. Kalau malam nggak bisa tidur, nah kalau pagi habis mandi sholat duha. Wa'anhu tiro, dan begitu wasiat sholat witir saya qabla an nanama, sebelum aku tidur. Jadi begitu wasiat Nabi, pertama puasa 3 hari, 2 sholat duha, 3 witir sebelum tidur, berarti habis sholat isya. Karena sholat witir itu boleh sudah tidur, berkaitan dengan sholat-sholat sunnah yang lain dan tahajud, itu sholat istikharah, sholat hajat, itu boleh Pak, nanti tutup dengan witir, gitu. Seperti itu. Kalau Ramadan di sini enggak, yang
qiyamul lail. Kadang-kadang kalau sama saya itu sholat tasbih doang. Karena apa? Semalam sudah witir, jadi nggak usah witir lagi. Kecuali kalau semalam itu waktu terawih bukan witirnya, saya itu benar witir, itu 3 rakaat. Tapi karena waktu isanya sudah witir, paling-paling sholat tasbih. Kalau habis sholat tasbih, sholat tahajud boleh. Tapi menurut saya jangan bapak sholat tahajud itu jamaah. Karena itu menurut saya itu sholat tahajud yang berjamaah itu bid'ah. Nabi nggak pernah sholat tahajud berjamaah. Bapak lihat keterangannya di dalam kitab Bulughul Nasihin. Di sana disebutkan bid'ah itu. Kalau sholat tahajud sendiri-sendiri, nanti kata ada imam yang di depan itu hanya imam itu simbol aja. Tapi kalau sholat tasbih boleh. Makanya sholat sunnah itu ada yang boleh jamaah dan tidak. Sholat duha juga nggak ada, jamaah itu nggak ada, masing-masing. Gitu. Sholat qabliyah ba'diyah juga nggak ada jamaah. Itu bid'ah dolalah itu, aneh, yang menyesatkan. Makanya tidak diperbolehkan. Termasuk tahajud. Tahajud itu nanti sholat bareng-bareng apa-apa. Gitu. Soal masalah keaduan itu, saya ngomong anak saya nggak mau tanggung jawab karena dalam kitab itu saya sudah tanyakan. Guru saya juga begitu, pesantren saya juga begitu, nggak boleh begitu, boleh mengatakan seperti itu. Tapi di Jakarta ini banyak, termasuk di Sunda Kelapa, di Masjid Atin, katanya begitu. Jadi tahajud itu bareng-bareng. Yang mimpin siapa? Katanya adalah LC titelnya dari luar negeri, nasinya nggak tahu saya. Kalau setahu saya itu tahajud itu tidak boleh sholat jamaah. Yang boleh itu terawihnya, mungkinnya boleh. Termasuk tasbih itu boleh. Karena sholat tasbih itu agak susah. Ada 2 cara. Gitu. Ada yang tasbihnya itu 15, ada yang langsung 25. Tidak ada duduk julus istirahahnya. Itu menurut Imam Taqiyuddin, menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti itu 15 10 semua. Selain Jalaluddin Asyuyuti boleh 25, 10 semua kali 15 10. Pokoknya rakaat 2 kali 150. Jadi 1 rakaat 75. Kalau begitu 4 rakaat berarti kan 300. Judulnya seperti itu. Kalau kita lakukan biasanya kalau sama saya waktu pasang itu pakai yang Jalaluddin Asyuyuti 15 Fatihah. Itu terus bus ada bentuknya iftirosh, duduk mau berdiri tegak, duduk dulu baca tasbih 10 kali. Warawa dan sudah cerita siapa Abu Dawud bercerita menceritakan sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat siapa Rasul subhata subuha, sholat duha yaitu sholat duha, yaitu sholat duha, tamannya rokaatin itu 8 rokaat. Wasallam dan salam siapa Rasulullah min kulli raka'ataini dari tiap-tiap 2 rakaat. Wa aqalluha adapun sedikit-sedikitnya salat
Walai dan atas keterangan al-akhtaruna begitu banyak ulama fatahrumu maka haram apa ziyadatu nambahin biniat itu dengan niat sholat duha. Abu Dawud meriwayatkan menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah kalau sholat duha itu banyaknya 8 rakaat. Nabi itu 8 rakaat sholatnya. Padahal beliau itu maksum, dosanya nggak punya sebagai penghuni surga, tapi sholat bukan 8 rakaat. Nah kita dosa banyak, sholat duha kadang dikit, malas, paling-paling 2 rakaat. Pun 2 rakaat itu sudah hebat, ya. Karena biasanya kalau kita itu ada kesibukan di pagi hari sholat duha, tahu-tahu jam 11, 12 nggak sholat duha. Tapi Rasulullah itu luar biasa. Maka menurut dalam keterangan, kalau tidak salah dalam kitab Kusmuriyah hadis arba'in kalau nggak salah, atau kitab apa ya itu, saya itu pernah menemukan Rasulullah itu yang dicintai yang 3. Nabi itu cintanya 3/3. Perkara apa? Nomor 1 sholat. Nabi sholat itu cinta. Kalau udah barang cinta itu udah pokoknya apa saja ditinggalkan. Orang cinta. Kita sholat cinta, sama sholat cinta Pak. Kita apa cinta? Insya Allah tidak. Kalau kita kewajiban, bukan cinta, perintah Allah. Kalau orang cinta, sesibuk apapun kita tetap kita cinta sama perempuan dulu masih muda itu. Disuruh bapaknya beli apa karena dapat telepon dari pacarnya aja. Nemuin pacarnya dulu, karena apa? Cinta. Gitu. Mau tidur, telepon, tolong dong kesini dong. Nggak jadi tidur, ketemu pacarnya, kenapa? Cinta. Rasulullah begitu. Sampai-sampai kalau malam sholat, kalau pada mau, kakinya itu sampai bengkak-bengkak karena lamanya sholat. Lah kita bengkak-bengkak baru sholat. Kebalikan, Nabi sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Lah kita baru bengkak baru sholat. Karena apa? Ingat mati. Begitu. Ya paling tidak ya kita ikut Rasulullah bagaimana? Seperti itu. Beliau sholat 8 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat salam, tidak 4. Jadi 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 rakaat. Jadi 4 kali beliau itu sholat duha. Paling dikit waktu 2 rakaat 2 rakaat. Paling banyak 8 rakaat. Sebagaimana keterangan di dalam kitab Tahqiq Majmu'. Di sana ada keterangannya. Termasuk ulama-ulama banyak berpendapat seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bikin 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Kalau orang itu lebih daripada 8 rakaat, termasuk 10 rakaat, 12 rakaat, haram hukumnya. Patah kalau muazzaz niat itu. Haram. Umpama satu cintanya, sholat duha sampai 12 rakaat, itu orang berarti tidak ngerti keterangan, nggak pernah ngaji. Karena yang dicintai itu hanya 8 rakaat. Wahia adapun 8 rakaat sama niata rakaatin Abdul wa itu lebih utama-utamanya sholat duha. Alama menurut keterangan Fir'aun di
samanya biniat ya dengan niatnya duka ila isnai asyarata sampai 12. Dan ada keterangan boleh sampai 12 rakaat. Kalau ada seperti ini, terserah Bapak pilih yang mana. Tapi kalau menurut saya di sini banyaknya itu tahun 8 rakaat aja. Gitu. Di sini nggak ada penjelasannya. Faya juga ziyadatu alaiha bi niyatiha ila tisnani asyarata, nggak ada keterangannya ini. Cuma di dalam kitab ini aja dijelaskan seperti itu. Berarti yang berarti boleh juga menambahkan rakaat dengan niat sholat duha sampai 12 rakaat. Tapi nggak ada keterangan di kitab mana itu. Hanya 40 ini aja. Wa yundabu dan disunnahkan apa yusalima begitu salam siapa orang min kulli raka'atin dalam tiap-tiap 2 rakaat. Jadi sunnah kalau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Banyak sholat sunnah keterangannya saya punya kitab khusus terutama itu masalah fadhailul tarawih Ramadan, tentang masalah sholat tarawih dari Ramadan. Itu cuplikan nukil diambil dari kitab-kitab besar di Pak. Ada kitab khusus itu karangannya Ustaz siapa saya lupa, saya punya itu. Jadi sholat sunnah itu yang paling banyak itu 2 rakaat, baik toh siang maupun malam. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau siang boleh 4 rakaat, tapi kalau malam nggak boleh. Karena apa? Tasabbuh bil isya'i. Kalau 4 rakaat itu menyerupai dengan sholat isya, maka tidak boleh. Maka ada keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, menyampaikan bahwa Rasulullah katanya pernah sholat tarawih itu 4-4-3. Tapi itu ditanya nggak jawabin beliau. Ada hadisnya saya punya. Kalau Bapak kepengen nanti aku kopi baca bahasa Indonesia artinya apa? Ditanya itu. Tapi semuanya mengatakan masna sholatul lail masna. Termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gitu. Semuanya itu sholatnya 2 rakaat. Dalam kitab Fathul Qorib dulu kita ngaji, kita takrib. Kalau orang itu sholat tarawih 4 rakaat tidak sah sholatnya. Karena apa? Tasabbuh bil isya, menyerupai sholat isya, makanya tidak sah. Semenjak saya ke Jakarta, sehingga saya tahu Jakarta, tadi saya cerita sama orang itu 92 saya masuk Jakarta. Saya 94 mulai isi ceramah di Jakarta 94 itu. Dulu banyak yang sholat tarawih 4-4-3, termasuk Takwa. Nah sekarang yang masih itu banyak. Coba kabar yang masih Alhamdulillah hanya 4-4-3. Coba kabar dulu banyak 4-4-3, sekarang nggak ada. Dulu sudah 4-4-3, bahkan apa itu konsentrasi itu sekarang 2-2. Dulu banyak, sekarang sudah berubah 2-2 orangnya 1-2 daripada 4-4.
Wa waktunya adapun waktunya sholat duha min irtifai syamsi dari terbitnya matahari qadar kira-kira 1 tombak ila zawali sampai lengser. Wal ikhtiyar adapun waktu bebas ikhtiar itu perlu menjalankan sholat duha kita mudirul kinari ketika lewatnya seperempatnya siang di hadisin karena berdasarkan hadis sohihin yang sahih di dalam hadis. Waktu sholat duha itu kalau matahari naik kira-kira 1 tombak, 1 tombak jam 6 udah naik. Sekarang ini jam 6 itu sudah tinggi. Bapak boleh deh lihatin jam 6 nanti naik ke menara atau lapangan atau lihat matahari sudah naik tinggi itu jam 6. Karena sholat sekarang ini kan maju, kan mundur, maju semuanya. Saya kemarin di Jawa itu jam 6 itu udah tinggi sekali matahari. Makanya sidang dulu majelis ulama se-Jabodetabek kalau nggak salah itu di sana itu orang sholat jam 6 itu sudah subuh itu tidak diterima karena waktunya sudah habis. Sidang ulama dulu, majelis ulama seperti itu. Sampai Jawa waktu lengser matahari lengser ke arah barat. Kalau arah barat sudah lengser begitu tidak boleh sholat. Pak setengah apa itu setengah 12 masih boleh masih. Nah sekarang jam 12 itu jam Oktober itu jam 12 kan perempat kayaknya. 10 itu. Dulu itu. Jadi masih boleh. Tapi udah afdal Pak, paling afdal paling bagus itu ya kira-kira jam 9. Kalau masalah itu pakai itu ibadah itu ada yang lebih utama tidak utama dan jelek. Ingat itu. Ibadah apa saja itu begitu. Kalau masalah pakai itu, sholat ke, sedekah ke, haji ke, puasa ke, itu ada ibadah yang lebih utama, afdal utama, yang fadhil utama, dan utama, jelek. Gitu. Sholat juga betul-betul paling afdal dan waktunya habis adzan langsung sholat itu paling afdal utama. Kira-kira kalau isya itu jam 3 boleh nggak boleh, tapi keutamaan jelek masih boleh. Gitu kira-kira seperti itu Pak. Sedekah juga begitu, sedekah yang paling baik itu bagaimana? Sedekah yang tangan kiri nggak tahu, tangan kanannya doang yang ngerti itu. Ada sir, gitu. Kan abdol, yang fadhil ya dua-duanya masukin. Yang jelek kalau dipuji orang, tolong nanti saya mau nyumbang 1 juta ya, bilangin. Itu apa itu sedekah dari Pak Ahmad Suki, nah itu sebut karena kepengen dipuji orang Pak Ahmad Suki 1 juta masih dibuat, termasuk riak itu dari Abdul lagi, itu. Kalau waktu ikhtiar, waktu bebas itu kalau sudah lewat seperempat apa itu hari, seperempat siang. Kalau jam 6 sampai ketemu jam 6 seperempatnya jam berapa kira-kira? Jam 3 jam. 3 apa itu? Siang. Seperempatnya siang. Kan berarti dibagi jadi 4 kayak itu. Jam 6 dan jam 6 jadi kan 12. Ya jam 12 itu 3 jam kemudian. Begitu loh Pak. Jadi kalau jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 itu lewat itu berarti waktu ikhtiar itu berdasarkan hadis sahih.
Fa'in taro dapat maka jika orang begitu memepetkan atau melaksanakan boleh bahasanya apabila tatakiri padi apa padi tatakiri padi layak takirilah rupinani sampai seperempat jam siang apabila tiada ia dan fadilahnya datangnya sholat atau fadilah bil masjid dalam masjid dalam akhirat ketika tidak mengenai orang pada fadilah. Jadi umpama bapak itu mau menjalankan sholat duha sampai mau mepet duhur umpama begitu karena lewat dari rukun nahar seperempatnya nahar itu karena dia datang ke masjid sekalian kalau begitu itu asal dia nggak mengakhirkan jadi datang ke masjid sholat duha boleh nggak apa-apa karena pada dasarnya sholat sunnah itu yang paling bagus itu di rumah yang paling bagus aslinya Rasulullah itu kalau sholat dulu itu sholat jamaahnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah beliau pulang. Gitu. Jadi sholat kayak sholat dia itu pulang beliau. Karena rumahnya kan dekat dengan Masjid Nabawi beliau. Kalau sholat sunnah, jadi kalau kita itu kok jauh begitu rumahnya, sholat itu jauh begitu. Kalau di rumah paling-paling udah sampai rumah nanti ngobrol sama istri, nggak jadi sholat. Ketemu sama orang ngobrol berat, pusat kerjanya apalagi di sono. Dari sini sholat umpama sholat isya, pulang-pulang sholatnya itu sholat bagiannya di rumah nggak bakalan, termasuk saya. Sekalian sholatnya juga di masjid. Mau banget begitu ada pendekat. Bapak Haji kayak sama. Tapi makanya bagus begitu sholat itu di yang bagus itu kalau sholat sunnah itu di rumah. Makanya sampai Nabi menyampaikan latihan Nabi rumah dan sholat wati perangi rumahmu dengan sholat. Maksudnya bukan sholat jamaah, bukan sholat berjumpa. Nabi itu kan terangi. Buyutakum rumah-rumahmu. Bisolati dengan sholat yang dimaksud sholat ini sholat sunnah. Data buka, tahajud, ajar dan lain sebagainya. Pak, kalau sholat tarawih di rumahnya nggak apa-apa. Tapi kan di Indonesia itu banyak orang-orangnya di masjid. Boleh nggak apa-apa. Gitu. Kalau sholat jamaah yang bagus di masjid sesuai dengan artinya masjidun tempat sujud, mushola tempat sholat. Wa yusanu dan disunahkan apa ya Quran begitu membaca siapa orang dari dalam sholat duha apa suratai wasyamsi wa duha. Dua surat pertama wasyamsi nomor 2 duha. Jadi sunnahnya kalau sholat duha 2 rakaat itu baca rakaat pertama wasyamsi wa duha wal qamari idza nari tajalla wa laili yasha wa samai sampai akhir. Yang rakaat kedua duha wal laili saja sesuai dengan artinya karena itu duha dengan waktu duha. Wasyamsi wa duha dan demi matahari dan waktu duhanya matahari itu sunnahnya. Kalau wasamsinya belum hafal gimana? Nah ini ada warawada dan berlaku ayat begitu juga apa qiraatul kafirun baca surat al-kafirun wal ikhlas dan surat ikhlas. Jadi kalau wasyamsi wa duha enggak hafal, Bapak cukup baca surat al-kafirun kuliah
gampang, cepat lagi. Gitu. Ini sunnahnya. Kalau amalnya yang lain, ya nggak apa-apa, boleh saja. Apa saja yang penting sunnah baca surat. Walau cuma ada perlu berbaca antara rakaat Isra, ada dua rakaat surat itu menentukan dari duha. Khilafan Ghazali wa man tabi'ahu, berbeda dengan Imam Ghazali dan orang yang Imam Ghazali. Menurut beberapa pendapat wajib bahwa dua rakaat Isra itu sebagian dari surat duha. Berbeda dengan Imam Ghazali dan yang Imam Ghazali. Jadi umpama orang mengatakan sholat duha itu 4 rakaat terus sholat Isra-nya 2 rakaat, berarti kan nggak boleh, nggak apa-apa itu. Saya menurut beberapa baca ini seperti itu. Umpama 4 rakaat salam, 2 rakaat salam terus sholat Isra boleh, sholat Isra dulu baru duha, apa-apa, termasuk itu. Wa yusammu raka'atal tahiyatin bidakhilin, sebelum isya berkumandang, saudara Isya, ada yang tanya Pak? Ya. Sholat duha itu kalau berjamaah gimana itu? Sekarang kan kebanyakan pendidikan yang Islami, kebanyakan jam 10 istirahat, murid-muridnya semua diwajibkan sholat duha. Ya. Rame-rame sama Gurunya. Ya. Sholat duha itu aslinya itu gak ada apa-apa. Tapi karena itu guru mendidik anak supaya sholat duha, itu jamaah. Tapi tidak ada keterangannya itu sholat duha itu berjamaah. Rasulullah sendiri kan, tapi tidak ada itu keterangannya. Ya sama, yang namanya di sekolah itu, ketika orang lagi korban, itu kan satu orang itu kan ekor kambing. Ternyata di sekolah itu korban itu hanya 20.000. Karena apa? Mendidik anak tujuannya seperti itu Bapak. Kalau dibilang apa-apa, mendidik ta'aduban namanya, ta'aluman atau ta'aduban, supaya anak-anak itu bisa nanti tumbuh dewasa sholat duha seperti apa yang diajarkan oleh gurunya. Jadi kalau itu tak apa-apa, boleh. Pastinya nggak ada. Kalau duha itu jamaah. Boleh ya Pak? Betul.